hari ini Pak Presiden Jokowi mengatakan soal digital, kita-kita yang pendahulu itu, kok kita-kita ya? Anda Ya. pendahulu itu imigran di digital. Anak muda itu adalah kunci dari digital. Bagaimana seorang Anderson memaknai kalimat Presiden Jokowi soal ini? Pendahulu itu adalah imigran digital. Anda semua itu adalah kunci kemajuan digital Indonesia. Ya, saya rasa bagaimanapun kita harus menjaga harmoni antara generasi ya. Jadi saya kalau lagi ngomong tentang ekonomi digital, memang anak muda bisa kontribusi inovasi dari teknologi. Tapi saya juga merasa penting untuk kita harus melihat generasi sebelum kita ada wisdomnya yang dengan pengalaman. Nggak bisa cuma teknologi terus tapi nggak ada pengalaman. Terutama di bidang saya, financial technology, itu kan perlu kedua-duanya. Mungkin itulah menarik kuncinya. ya, jadi digital sendiri anak-anak muda menguasai digital. Tapi Anderson sendiri mengakui tetap perlu yang lebih dewasa, yang been there done that. Yes. Mereka lah yang mengajarkan soal hikmat, wisdom, ethic, Ya. 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 Tapi kalau dalam perusahaan Anderson sendiri, apakah tua muda, Yes. generation gap itu atau perbedaan gap itu jadi persoalan? Jadi salah satu core value dari perusahaan kita adalah equality. Equality juga dari segi umur gitu ya. Jadi di perusahaan kita melihat bahwa ini sangat penting ya. Anak muda masuk dengan inovasi, kira-kira financial technology ke depannya bisa seperti apa. Tapi juga sangat penting, kita juga ada orang umur 50, 60 yang sudah Indra, kamu berpengalaman. bisa mendaftar. Asik. Yes, thank you so much. Kenapa? Karena penting untuk menjaga kepercayaan orang kalau kita ngomong tentang jasa keuangan ya. Memang kamu pernah mendapat diskriminasi karena muda? Wah, sering sekali ya untuk saya ya. Apalagi aku mukanya baby face ya, mungkin umur 18 orang juga percaya gitu. Kita semua pengen loh kelihatan 18 ya Gendra. Betul, aku sih kalau orang bilang sih aku memang mukanya baby face banget. Ini walaupun aku udah berumur banyak ya, cuman tapi masih kayak 18 lah. Kelakuannya kalau kamu. Oh itu termasuk ya, by look aja jadi didiskriminasi, dianggap nggak cukup berpengalaman. Cinta juga gitu? Didiskriminasi karena dianggap muda? Kalau dianggap muda, mungkin karena aku bekerja di dunia entertainment, malahan itu sebuah advantage. Tapi mungkin yang menjadi poin diskriminasi lebih ke gender. Ya, dan aku rasa ini dirasakan nggak hanya di dunia entertainment, tapi juga di dunia teknologi. I mean, most engineers, most people who study computer science even, kebanyakan laki-laki, perempuan sangat underrepresented. Ya. Semua di digital itu sepertinya didominasi oleh laki-laki. Engineering, insinyur, digital. Itu kamu akui juga Anderson? Ya, jadi gender equality itu hal yang cukup penting untuk saya ya. Karena saya merasa this makes no sense gitu. Apalagi di bidang teknologi ini kita masih bisa menyempurnakan. Dan saya sangat bangga satu-satunya adalah dengan pendirian perusahaan ini, dengan tim saya itu 50% gender equal. Bukan hanya di perusahaannya, tapi juga dari segi manajemen dan leadershipnya juga. Wow. Dan saya berharap ini Mengapa gender equality buat perusahaan itu penting? Penting karena kita diversity is strength menurut kita ya. Jadi dari pandangan mata orang lain kan beda-beda berdasarkan latar belakang masing-masing. Dan kalau kita bisa leverage ini, itu menjadi suatu kekuatan untuk perusahaan gitu. Penting sebenarnya untuk selalu memasukkan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Karena ketika ada suara perempuan, maka ada keragaman di situ. Ya. Sorry, dan gak hanya itu, aku harap company-nya Anderson bisa menjadi salah satu example buat banyak perusahaan lainnya. Kenapa? Karena salah satu alasan kenapa norma gender masih sangat kuat di negara kita karena kurangnya role models perempuan yang melakukan yang ada dalam profesi bermacam-macam. Jadi banyak perempuan di luar sana berpikir, oh sebagai perempuan saya kayaknya hanya bisa ini deh, kayaknya hanya bisa ini deh. Tapi dengan adanya perusahaan seperti yang Anderson, lebih banyak perempuan akan melihat, oh saya bisa kok bekerja di bidang teknologi, saya bisa kok menjadi dokter, saya bisa kok menjadi politisi, saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan. Pange, di tengah masyarakat yang sangat patriarki, apakah menurut kamu keinginan Olva, Cinta Laura ini sesuatu yang sebenarnya memang agak mustahil? Kalau perempuan bisa dapat kesempatan yang sama? Tidak mustahil sama sekali sebenarnya ya. Kalau saya boleh cerita dari pengalaman saya pribadi, saya dibesarkan di keluarga Batak yang sangat-sangat strong sekali perempuan-perempuannya. Opung saya, ibu saya. Jadi bagi saya by default,
buat saya perbedaan gender tuh harusnya nggak ada gitu. Justru saya melihat kok ada ya orang-orang yang berpikiran demikian di luar sana gitu. Tapi memang itu kan sebuah cara berpikir yang sudah lebih lama turun-temurun. Mungkin kita butuh waktu untuk mengubahnya, tapi kalau pertanyaan apakah mustahil, saya rasa nggak mustahil sama sekali sih.